Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Anggela Pertiwi. Nama saya Fitri Mayangsari. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2 kelas A pagi. Baiklah, langsung saja kami akan membahas yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Yang kedua, unsur-unsur paragraf. Yang ketiga, syarat-syarat paragraf yang baik. Yang keempat, penulisan paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Paragraf yang baik setidaknya terdiri dari 2 kalimat atau gagasan. Tapi umumnya paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama, kalimat topik. Kalimat pertama dalam paragraf biasanya berfungsi sebagai kalimat topik atau kalimat pembuka. Yang kedua, kalimat penjelas. Setelah kalimat topik, paragraf akan mengandung kalimat-kalimat penjelas yang mengembangkan dan mendukung topik yang telah diperkenalkan. Yang ketiga, kalimat penutup. Kalimat terakhir dalam paragraf disebut kalimat penutup atau kalimat kesimpulan. Kalimat ini merangkum atau menarik kesimpulan dari gagasan-gagasan yang telah dibahas dalam paragraf. Yang selanjutnya, kohesi. Unsur kohesi merujuk pada penggunaan kata-kata, frasa, atau ungkapan yang menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Yang selanjutnya, kesatuan gagasan. Paragraf yang baik memiliki kesatuan gagasan yang jelas. Ini berarti semua kalimat dalam paragraf berkaitan dengan topik atau gagasan utama yang sedang dibahas. Panjang dan struktur. Paragraf dapat bervariasi dalam panjangnya, tetapi umumnya terdiri dari beberapa kalimat yang terkait. Kemudian, syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama, pemilihan kata harus tepat. Misalnya, untuk menyebut seseorang yang lebih tua dari kita atau yang dihormati. Yang kedua, hubungan kalimat harus logis. Dalam menyusun paragraf, artinya informasi yang diberikan harus fokus pada topik yang dibicarakan. Yang ketiga, kekompakan hubungan antar kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf tidak berdiri sendiri. Mereka harus memiliki keterkaitan antara satu sama yang lain. Di sini ada contoh syarat paragraf yang baik. Di sini kami mengambil contoh di internet yaitu kumparan.com. Yang pertama, pendidikan di Kota Malang mengalami perkembangan pesat. Setiap tahun, jumlah pelajar SMA atau sederajat yang ingin melanjutkan kuliah di Kota Malang semakin tinggi. Ada beberapa alasan pelajar ingin melanjutkan kuliah di Kota Malang. Alasan-alasan tersebut diantaranya letak jalur akses transportasinya yang mudah, dan juga perkembangan kualitas pendidikan. Penulisan paragraf yang efektif melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah panduan umum menulis paragraf yang baik. Yang pertama, pilih topik. Tentukan topik atau gagasan utama yang akan dibahas dalam paragraf. Pastikan topik tersebut relevan dan topik keseluruhan tulisan atau konteks yang sedang dibahas. Rencana struktur. Pertimbangan struktur paragraf yang ingin Anda gunakan. Biasanya sebuah paragraf terdiri dari kalimat pembuka, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Selanjutnya, tulis kalimat pembukaan. Mulailah paragraf dengan kalimat pembuka yang menarik perhatian pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Kembangkan gagasan. Lanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang mengembangkan dan mendukung topik paragraf. Gunakan kohesi. Gunakan kata-kata penghubung dan ungkapan yang tepat untuk menjaga kohesi antara kalimat-kalimat dalam paragraf.
Buat kalimat penutup. Akhiri paragraf dengan kalimat penutup yang merangkum atau menarik kesimpulan dari gagasan-gagasan yang telah dibahas. Edit dan revisi. Setelah menulis paragraf, lakukan proses edit dan revisi. Periksa tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat. Pertimbangan aliran koherensi. Selain itu, pastikan paragraf tersebut memiliki aliran yang baik dan koherensi dengan paragraf yang sebelumnya dan setelahnya. Sekian video singkat dari kami. Kami ucapkan terima kasih.